Pesan untuk pemuda mas. Oke, boleh silakan Pak. Jangan sampai ikut-ikutan viral mas. Yang sekarang. Yang saat itu. Oke, boleh itu disampaikan Pak Denny. Ya, karena apa ya? Merah putih tidak bisa disandingkan oleh bendera yang lain. Betul. Merah putih tidak bisa disamakan dengan bendera lain. Boleh itu kritik, tapi untuk pemerintah tidak masalah. Tapi untuk para pejuang kita jangan sampai mas. Tidak bisa dibandingkan mas. Betul. Jadi merah putih itu ada, saya melihat banyak di medsos merah putih. Banyak bendera yang lain. Sejajar begini. Iya, yang lagi viral-viral sekarang Pak. Iya. Ada merah putih pas ada bendera One Piece. Iya. Itu sangat disayangkan sekali. Jangan melihat pemerintahnya mas, tapi lihat pejuang kita dulu. Betul itu sih, karena kembali flashback lagi ya. Berdarah-darah asli sahabat salsa ya. Kita ngelihat, kita nggak terjun langsung, kita lihat film saja Pak, film tentang sejarah kemerdekaan itu luar biasa sekali ya. Itu jadi harus kita bangga dan benar-benar harus kita lakukan itu ya. Kita jaga. Betul. 94,1 Salsa FM, radionya orang Madura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang sahabat Salsa. Apa kabar semuanya? Puji syukur alhamdulillah kita diberikan kesehatan dan diberikan kesempatan juga untuk kembali bertemu di program unggulan Radio Salsa FM, yakni Salsa Talkshow inspiratif dan edukatif. Oke, untuk hari ini sahabat Salsa, di weekend atau di weekend ini kita akan ngebahas tentang tema yang berkaitan dengan momentum peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80. Kita akan ngebahas tentang Paskibraka, prestasi, kehormatan dan tanggung jawab sahabat Salsa. Seperti apa? Kita akan kupas tuntas tema kita hari ini bersama dua narasumber sahabat Salsa yang telah hadir di studio kita di studio lantai 2 Jalan Jaksa Agung Suprapto nomor 123 Priang Sampang. Tapi sebelum Romi menyapa dua narasumber yang telah hadir di studio kita sahabat Salsa, sebelum itu Romi ajakin kalian juga untuk mengikuti via visual ya. Selain di frekuensi kita 94,1 FM, kita juga live streaming via TikTok sahabat Salsa di akun TikTok resmi kita di 941 Salsabila FM. Dan untuk kamu yang ada pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh nanti di kolom komentar TikTok kita, nanti Romi akan pilih pertanyaan yang terbaik dan Romi akan sampaikan ke dua narasumber kita. Baik sahabat Salsa, kita langsung sapa saja dua narasumber yang telah hadir di studio kita. Yang pertama ada Bapak Denny Edi Setiawan SEMM. Beliau merupakan Kabid Ideologi Wawasan Kebangsaan Bakesbang Pol Sampang. Selamat pagi Pak Denny. Selamat pagi Sahabat Salsa. Oke, mohon maaf Pak Denny. Boleh sekali lagi selamat pagi Pak Denny. Selamat pagi sahabat Salsa. Masya Allah, ini bener-bener semangat kebangsaan udah kerasa banget ya. Pak Denny, terima kasih banyak Pak Denny sudah berkenan hadir di sela-sela kesibukannya, karena betul ya Pak Denny barusan masih mendampingi teman-teman Paskibraka di lapangan ya Pak Denny ya. Betul sekali Mas. Okay. Barusan kita melaksanakan kegiatan pelatihan rutinitas setiap hari, dan alhamdulillah kami diberi kesempatan untuk hadir di Salsabila FM. Siap, terima kasih banyak Pak Denny. Selain Pak Denny, sahabat Salsa, tentu semangat kebangsaan di momentum HUT ke-80 Republik Indonesia ini kita juga akan rasakan dari narasumber yang juga telah hadir sahabat Salsa. Langsung saja kita sapa. Ada Pak Yan Ardiansah Amin SPD. Beliau merupakan Sekretaris Purna Paskibraka Indonesia, yakni PPI ya, Kabupaten Sampang. Beliau merupakan admin Paskibraka Kabupaten Sampang, Bapak Yayan Ardiansah Amin SPD. Pak Yayan, selamat pagi menjelang siang Pak Yayan. Pagi sahabat Salsa. Luar biasa, nggak kalah menggegar juga semangatnya Pak Yayan dan Pak Denny ya. Pak Denny barusan dari lapangan juga. Dari lapangan. Gimana melihat semangat teman-teman Paskibraka pagi tadi Pak Denny? Ya, kalau saya boleh cerita, ini
sudah hari ke-6 pelatihan. Oh, ini udah ada rekaman Jadi pelatihan. mereka sudah dibekali oleh ilmu-ilmu dasar PBB yang mana sebelumnya mereka tidak tahu atau ada tradisi-tradisi yang di sekolah yang salah. Karena sekarang ini kan iya. menggunakan Perpang nomor 58 tahun 2018 itu kami ini sebenarnya kurang waktu, tapi tetap semangat, anak-anak juga tetap semangat, dan alhamdulillah hari ke-6 ini sudah gerakan dasar sudah dimakan habis sama mereka. Oh, udah kenyang. Tadi sempat merupakan kebanggaan juga bagi kita bahwa PPI ini akan dikenal oleh masyarakat sahabat salsa. Tadi sudah hari ke-6 sudah menginjak pada formasi yang sesungguhnya. Iya, Kalau kemarin-kemarin hanya gerakan-gerakan dasar. Iya. Itu. Oke, Pak Yan, tadi Pak Yan bilang sahabat salsa udah dibekali gitu. Iya. Ilmu kebang nggak dibekali Pak, enggak ya? Insya Allah ada. Oh, ada juga ya. Ini menarik sekali ya sahabat salsa, maka dari itu penting sekali untuk sahabat salsa untuk pantengin terus 94,1 Salsabila FM dan ngikutin obrolan Romi bersama Pak Denny dan Pak Yayan sahabat salsa. Oke, kita akan mulai ngebahas tentang tema kita hari ini. Mengapa kita angkat tema ini sahabat salsa? Karena selama ini Paskibraka Kabupaten Sampang belum banyak tersorot ya Pak oleh beberapa media, dan Salsabila FM mengambil langkah pertama untuk talkshow ini kami gelar ya bentuk apresiasi dan bentuk support dan semangat juga untuk pemerintah, untuk Bakes Bangpol, PPI dan semua tim pengibar bendera petaka di Kabupaten Sampang sahabat salsa, karena menjadi pasukan pengibar bendera petaka itu adalah kebanggaan, adalah prestasi, kehormatan dan kebanggaan. Bukan pataka. Pataka. Bukan. Iya, oke. Apa tuh Pak? Pasukan pengibar bendera pusaka. Oh iya, mohon maaf Pak, lupa. Oke Pak Denny. Dan momentum ini menjadi kemerdekaan ini adalah menjadi momentum yang tepat ya untuk menghadirkan Pak Yayan dan Pak Denny sahabat salsa. Oke. Biar Romi gak keliru lagi, kita belajar dulu sahabat salsa untuk 1 jam ke depan ini kita akan belajar seperti apa tentang Paskibraka gitu ya. Mungkin boleh dari Pak Denny atau Pak Yayan dulu dipersilakan. Mungkin dijelaskan dulu Pak, kalau di Bakes lembaga atau yang menaungi Paskibraka itu seperti apa? Itu mungkin yang Bakes Bangpol itu apa, kemudian yang PPI apa? Mungkin dari Pak Denny dulu. Iya. Persilakan. Oke. Terima kasih sahabat salsa. Alhamdulillah diberi kesempatan. Paskibraka di bawah naungan Bakes Bang sejak tahun 2023. Di mana sebelumnya Paskibraka itu di bawah naungan Dispora Budpar di tahun-tahun sebelumnya. Ada beberapa kabupaten kota yang lain bahkan ada di berbagai macam OPD seperti Satpol PP, ada Humas, ada di pendidikan. Karena lebih menekankan kepada kepemudanya. Namun sejak keputusan Presiden nomor 51 tahun 2022 di bawah naungan BPIP berdasarkan peraturan BPIP nomor 3 tahun 2022 itu Paskibraka lebih kepada subkegiatan bela negara dan wawasan kebangsaan. Mungkin seperti itu. Oke, jadi nyambungnya ke situ ya Pak, Iya. ke tentang wawasan kebangsaan. Iya. Oke, kalau ini Pak Denny, bidang ideologi wawasan kebangsaan Bakes Bangpol itu sendiri seperti apa? Mungkin bisa digambarkan ke masyarakat gitu. Jadi bidang kami, bidang ideologi wawasan kebangsaan dan karakter bangsa sebetulnya Mas, lebih mencakup kepada pembinaan ideologi wawasan kebangsaan kepada masyarakat, kepada pemuda, kepada siswa dan lain sebagainya. Selain Paskibraka,
kami lebih kepada pembinaan edukasi kepada sekolah-sekolah, bagaimana bangsa kita ini ke depan akan membawa dampak yang positif. Oke. Seperti itu. Siap Pak Denny. Yeah. Dan sekarang kita berpindah ke Pak Yayan, sahabat Salsa. Pak Yayan ini merupakan Sekretaris Purna Paskibraka Indonesia PPI Kabupaten Sampang. Pak Yayan, boleh dikenalin dulu Pak ke masyarakat Sampang Pak. PPI itu apa Pak? Ya, terima kasih Mas Romi. Sahabat Salsa, PPI atau singkatan dari Purna Paskibraka Indonesia. Untuk Sampang sendiri, saya bercerita di Sampang karena saya tinggal di Sampang dan saya juga purna di Sampang. Saya purna Paskib tahun 94, 95. Dan organisasi setelah purna dulu tidak ada organisasi yang menaungi. Makanya pada tahun 97 PPI itu didirikan. Waktu itu ketuanya Mas Soleh waktu itu katanya. Dan PPI itu tujuannya untuk menampung para purna paskib yang sudah purna, yang sudah bertugas itu di dalam satu organisasi, dan pernah masuk ke Dispora itu dikatakan sebagai ormas. Dan kami juga pernah dapat dana hibah waktu itu, dan kami mengadakan kegiatan-kegiatan tentang kepemudaan karena dulu Paskib dipegang oleh Kemenpora, jadi lebih pada pemudanya gitu, untuk sekelumit tentang PPI. Jadi mungkin masyarakat Sampang belum mengenal banyak tentang PPI. PPI itu adalah organisasi para purna paskibraka kabupaten. 94 ya. 94. Jadi sahabat Salsa yang kita hadirkan di studio kita hari ini punya pengalaman yang panjang tentang histori yang panjang juga di dunia paskibraka ya. Kalau Pak Yayan di 94 itu, di tahun 94 menjadi paskibraka Kabupaten Sampang waktu itu ya Pak Yayan ya. Dan 97 di pembentukan PPI itu udah ada di dalamnya juga. Iya. Oh, udah perjalanan udah panjang banget ya. Panjang. Sebelum kita masuk ke temanya Pak gitu ya. Okay. Mungkin Pak Yayan dulu. Pak Yayan diceritakan Pak seperti apa pengalaman Pak Yayan ketika menjadi pasukan pengibar bendera pusaka Pak. Ya, terima kasih. Kebanggaan. Intinya kebanggaan. Apapun yang kita lakukan dalam pelatihan itu bukan hal yang menyiksa, tapi hal yang membangun bagi saya sendiri pribadi, bagaimana kita berjuang. Karena kalau di barat perang itu sampai titik darah penghabisan. Betul. Salah sedikit itu akan seumur hidup akan teringat. Betul. Karena perjuangan mengibarkan merah putih itu tidak segampang yang kita lihat. Betul. Butuh proses. Dulu latihannya 1 bulan, 1 bulan full kita latihan. Padahal cuma mengibarkan. Kalau masyarakat awam menilai hanya mengibarkan gampang. Cuma gampang aja gitu kan? Tidak mudah, tidak mudah. Bahkan dari tahun ke tahun itu formasinya berubah lebih baik lagi. Kalau dulu saya sederhana, sekarang sudah banyak variasi, dan kami tetap akan berpegang teguh pada Perpang yang 58 nomor 18 itu, tahun 18. Hal-hal yang di luar itu kita singkirkan. Jadi Paskib ini merupakan kebanggaan, benar-benar kebanggaan. Apalagi sekarang tahun-tahun ini ada prioritas untuk anak ikut polisi atau tentara. Sertifikat itu akan berguna. Oh, jadi ada prioritas. Anggap ada tiket dan Tiket. prioritas lah Tiket. gitu. Kalau momen yang paling Pak Ian kenang, yang paling Pak Ian inget waktu menjadi paskibraka apa Pak momennya? Kalau saya dulu 2 tahun Mas Romi, 2 tahun bertugas dari kelas 1
bertugas, kelas 2 dipilih lagi, bertugas lagi. Jadi 94 95. Nah, kejadian yang paling yang saya ingat sampai sekarang Iya. itu 94, waktu 94. Kesalahan sih, cuma Oh, Pak ya. cuma apa istilahnya? Kita bisa main di situ tanpa masyarakat tahu gitu. Iya, halus gitu ya. Halus. Hanya Jadi, kita sendiri yang merasakan. waktu itu force major sebenarnya. Force major artinya force major itu bukan kesalahan kita, tapi angin yang begitu keras sehingga penerima bendera waktu penurunan itu jatuh, ada tangga sekian gitu Mas, jatuh tapi tidak sampai jatuh, tapi berhasil nangkep. Oke. Berhasil nangkep. Tapi kalau masyarakat nilai itu variasi gitu. Tapi force major angin, kena angin. Jadi bukan kesalahan kita. Itu ingat sampai sekarang saya itu. Dan itu yang ketika Pak Yan bercerita itu, Romi sahabat salsa jadi tervisual gitu loh Pak di dalam pikiran. Nostalgia seperti apa dulu pengibaran paskibraka gitu ya, pengibaran bendera pusaka. Kalau Pak Denny sendiri pengalaman Pak di dunia paskibraka itu seperti apa Pak Denny? Baik. Jadi sebelum itu saya tahun 97 sebetulnya saya kan, kalau dulu paskibraka itu dipilih ke sekolah-sekolah ya. Iya. Nah, itu tahun 97 saya tapi bukan terpilih seleksi, masih ditunjuk. Iya. Nah, diseleksi di sekolah saya gugur. Entah karena terlalu kaku atau kurang tinggi. Nah, itu belum menginjak pun sampai sekarang saya merasa sedih banget, bener sedih banget. Saya tidak tahu apa yang dirasakan adik-adik yang tidak lolos itu seperti apa. Saya juga merasakan. Karena jadi itu hikmah. Iya, kekecewaan. Jadi kekecewaan bukan karena ketidakmampuan pemerintah, itu lebih kepada mungkin saya kurang belajar, mungkin seperti itu. Dan alhamdulillah sejak tahun 2023 kebetulan saya menangani paskibraka secara langsung itu dari tahun 2024 kemarin. Sebelumnya Pak Kabid saya 2023, beliaunya sekarang sudah pensiun, jadi saya tahu bahwa penanganannya seperti itu. Jadi sedikit menutup rasa kekecewaan karena memang persaingannya begitu sangat ketat sekali. Jadi seperti itu. Iya, tapi alhamdulillah walaupun tidak terpilih, saya sekarang sedikit dalam tanda kutip menjadi pembina paskibraka yang mengurusi paskibraka. Semoga adik-adik yang tidak terpilih itu punya motivasi seperti saya. Jadi motivasi itu pembelajaran itu tidak berhenti pada saat ketika seleksi selesai. Tapi ada masa depan mereka yang lebih baik, bahkan bisa lebih menjadi orang yang berguna bagi Kabupaten Sampang, membangun Kabupaten Sampang seperti itu, Mas. Dan ini menarik sekali ya Pak. Jadi betul apa yang disampaikan Pak Denny tadi. Segala sesuatu memang ada hikmahnya gitu ya. Dan ini menjadi hal yang menurut Romi adalah hal yang spesial ya. Walaupun Pak Denny dulu sempat gagal tempat salsa di seleksinya. Kemudian sekarang malah jadi pembina ya Pak Yayan. Takdir rasanya. Jadi ada dua karena memang dalam hal ini ya kan kita berbicara tentang rekrutmen, kemudian seleksinya pasti ada yang kalau keinginan bersama mungkin kita tentu ingin bersama semuanya bisa ikut ya Pak. Cuman karena ada keterbatasan jumlah dan ketentuan-ketentuan gitu yang ketat juga gitu. Jadi ada yang lolos kemudian menjadi paskibraka dan ada yang tidak. Dan ini dan Pak Yayan bisa berbagi share pengalamannya bagi mereka-mereka yang masuk, kemudian dan Pak Denny bisa mengcover bagi anak-anak yang belum berhasil tahun ini. Dan itu bisa terbackup secara emosional juga, dan karena Pak Denny sudah merasakan itu. Ini luar biasa sekali sih. Oke, itu dia sahabat salsa pengalaman dari Pak Yayan dan Pak Denny berkaitan dengan dunia paskibraka sebelum mereka benar-benar ada di posisi pelatih dan pembina hari ini gitu. Baik, kita akan mulai dari runut Pak, dari awal gitu. Untuk paskibraka ini Pak, paskibraka itu seperti apa proses open recruitment-nya, kemudian seleksinya hingga ditetapkan, itu seperti apa proses-prosesnya Pak? Saya? Boleh, Pak Denny dulu dan Pak Yayan.
Mungkin Enggak. sweet dulu Pak. Sweet. Biar saya dulu karena ini menyangkut administrasi. Betul, silakan. Jadi di tahun 2022 itu peraturan BPIP nomor 3 tahun 2022 kita melaksanakan seleksi paskibraka itu merupakan program kaderisasi calon pemimpin bangsa yang berkarakter Pancasila. Jadi tujuannya seperti itu. Pembinaan kepemimpinan, keterampilan dan kedisiplinan yang menjunjung nilai kebangsaan, rasa cinta tanah air, persatuan dan kesatuan, dan peningkatan wawasan kebangsaan kepada putra-putri terbaik bangsa. Jadi berbeda dengan tahun sebelum-sebelumnya sebelum dipegang oleh BPIP. Jadi kaderisasi paskibraka itu tidak hanya sampai pada detik-detik sama penurunan, tapi masih ada tugas tambahan yang wajib dilakukan. Jadi paskibraka sejak tahun 2022 itu wajib melaksanakan detik-detik kenaikan bendera dan penurunan di tanggal 17 di tahun ini, dan melaksanakan pengibaran di tahun berikutnya bertepatan dengan hari lahir Pancasila, yaitu 1 Juni di tahun berikutnya. Artinya apa? Tahun 2026. Baru setelah itu tanggal 2 Juninya bisa dikatakan sebagai purna paskibraka. Jadi selama 1 tahun itu masih belum purna. Iya. Oke. Jadi sekarang pelatihan masih capaskib, Mas. Sampai dengan dikukuhkannya baru dikatakan paskibraka. Oh, berarti masih capaskib. Capaskib. Oke, untuk mungkin lebih didetailkan lagi Pak Dedi. Mulai dari tanggalnya, perekrutannya kapan, kemudian dimulainya seleksinya itu seperti apa? Jadi baik. Sebelum pengumuman pendaftaran itu ada BIMTEK, Mas. Ada BIMTEK, seluruh Indonesia itu dijadikan satu. Di situ BPIP memberikan informasi bahwa setiap tahun itu ada memberikan informasi pendaftaran pusat, misalkan dibuka mulai tanggal 30 Januari. Silakan pemerintah daerah baik provinsi atau kabupaten kota memilih tenggang waktu dari Februari sampai Maret, misalkan seperti itu. Kita yang menentukan jadwal pendaftaran. Namun sebelum pendaftaran itu dibuka, karena kita tidak memilih seperti tahun-tahun sebelumnya ke sekolah, kita memberikan informasi, kita memanggil para pembina sekolah melalui cabang dinas untuk menghadirkan pembina masing-masing sekolah. Nah, kita panggil, kita memberikan informasi bahwa pelaksanaan paskibraka misalkan di tahun ini pembukaannya itu dilakukan pada tanggal berapa kemarin ya? Lupa. Bulan Maret kalau nggak salah, bulan Maret itu. Oh ya, maaf. Seleksi ya bulan Februari ya, Februari pendaftaran itu dimulai dari Februari. Itu pendaftaran secara online. Jadi sebelum pendaftaran mereka pembina itu diberikan informasi untuk pendaftaran itu kan paskibraka.bpip.go.id. Jadi siswa itu diberikan kewajiban untuk membuka akun dulu, membuat akun dulu sebelum mendaftar, seperti itu. Kemudian menginjak setelah pendaftaran ada seleksi administrasi. Seleksi administrasi itu semua kebutuhan ada, informasinya yang ada di bpip.go.id itu. Kita ngupload semua data-data yang dibutuhkan.
Setelah seleksi administrasi belum selesai. Seleksi administrasi itu ada gugurnya karena ketidaklengkapan atau syarat-syarat yang belum dipenuhi. Kemudian setelah lolos yang sudah lengkap itu baru kita melaksanakan tes TWK. TWK itu tes wawasan kebangsaan. Itu juga sistem gugur. Passing grade-nya tidak main-main, 75. Setelah itu sistem gugur juga. Yang lolos menginjak kepada tes TIU, tes intelijensia umum. Itu juga sistem gugur. Setelah itu lolos semua, baru kita menginjak pada tes fisik. Gitu. Tes fisik itu menginjak kepada tes kesehatan. Setelah tes kesehatan sama. Nah, kita dites kemarin, alhamdulillah tahun ini kita ada pantukir ya Mas ya. Tahun ini ada pantukir, sebelumnya belum ada. Pantukir itu apa Pak? Panjangan dari Pemantauan akhir. Pemantauan akhir. Jadi siap ya. Oke. Jadi tahapannya sebetulnya benar-benar panjang. Panjang. Tidak, Ada 7 tahapan. Nanti mungkin bisa ditegaskan juga sama Pak Yan. Jadi nggak ada tuh sebetulnya sila titipan tuh nggak ada ya. Jadi memang artinya memang benar-benar harus melewati seleksi-seleksi yang sudah ditetapkan oleh dalam pemilihan gitu ya. Mulai dari seleksi administrasi, kemudian TWK, TIU, fisik gitu. Jadi Pak Denny berarti open recruitment-nya itu online saat ini gitu Online. ya? Online. Dan itu yang membedakan era saat ini dan dulu gitu ya. Iya. Oke. Pak Yaya mungkin bisa dijelaskan itu Pak Anad tentang ini perbedaan antara rekrutmen yang dulu pernah yang sebelum ada peraturan terbaru dan dengan rekrutmen yang ada saat ini Pak Yaya. Baik, terima kasih Mas Rami. Saya hanya menambahkan saja. Boleh. Perbedaan yang mendasar adalah antara online dan offline. Oke. Itu yang mendasar itu. Jadi dulu pakai manual, sekarang pakai aplikasi. Aplikasinya di alamat yang Mas Denny sebutkan tadi. Nah, kalau dulu sistem seleksi offline dulu, kita anak kelas 10 sama kelas 11 bisa ikut. 10 bisa ikut, nanti naik kelas 11 masih bisa ikut lagi. Kalau dulu. Yep. Karena seleksinya pada bulan Juli. Pada waktu itu Juli. Jadi tahun berikutnya dia masih umur di bawah artinya masih umur masih masuk. Jadi meskipun kelas 2 masih bisa ikut lagi. Jadi seperti saya tadi 94 95 ikut 2 tahun. Nah, sekarang sejak dipegang BPIP itu ada aplikasi, ada websitenya juga. Jadi seleksi itu dilaksanakan pada bulan Januari sampai Maret. Jadi posisi anak kan masih kelas 1. Yep. Jadi ketika terpilih nanti bertugas di Agustus, mereka kelas 2. Kelas 2. Gitu. Sekolah menengah atas ini. Ya, kelas 2. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tahapan-tahapan itu panjang, Mas. Panjang. Jadi seperti seleksi administrasi, saya sendiri untuk tahun ini ada sekitar 200-an pendaftar. 200 pendaftar ya? Iya. Itu masih sedikit, Mas. Kabupaten lain seperti Jawa Barat itu sampai ribuan, Mas. Karena memang Yang kebanggaan, sekali lagi kebanggaan, betul kata Pak Yayan. ya, ya mungkin tahun depan ini kami akan intens ke sekolah-sekolah swasta, karena kami akan merambah ke swasta-swasta, Mas. Jadi tidak fokus pada sekolah negeri saja. Jadi kita akan open, benar-benar open, bagaimana merekrut sebanyak mungkin. Karena kadang ada sekolah, kadang tanda petik ini, ada sekolah yang enggan untuk mengirim anaknya, padahal anaknya sangat antusias untuk ikut itu. Jadi makanya kami punya program tahun depan nanti open merambah pada swasta. Oke. Itu yang pertama adalah administrasi, itu sudah banyak gugur, Mas. Banyak gugur. Kenapa? Kelengkapannya. Karena di aplikasi itu ada download KK, download surat kesehatan, download kartu pelajar dan sebagainya. Kemudian ada alamat medsosnya. Karena akan dipantau medsos juga. Iya juga ya Pak. Iya. Karena tahu sendiri sekarang, Mas, untuk medsos betul. benar-benar kita jaga gitu. Seorang paskib artinya jangan lebay lah di medsos itu. Banyak sekarang di TikTok joget-joget dan sebagainya itu.
Nah itu kita pantau di Oh, situ. sampai sedetail itu ya Pak ya? Itu, ya saya yang pusing mas. Karena sebagai admin, jadi seleksi administrasi itu admin yang ngecek satu-satu, karena buka akunnya. Sementara itu yang sekitar 200-an terseleksi sekitar terbuang sekitar 25-an lah, 25-an. Itu karena ada yang mundur, ada yang tidak lengkap. Oke. Sampai batas waktu yang Yang ditetapkan. Nah, setelah studi administrasi ada TWK, wawasan kebangsaan. Nah ini Nah, ini. kita nggak bisa main di sini karena soal langsung dari pusat. Oke, jadi soal langsung dari BPIP. itu di by online juga Pak? Online. Masya Allah. Online di akun masing-masing. Di akun masing-masing itu dibuka, itu sudah masuk soal itu. Iya. Nilai langsung keluar. Macam seperti post test itu ya, Ah. seperti itu ya Pak. Dan itu cuman kesempatannya sekali. Sekali gitu. aja. Kalau udah nilainya udah di bawah Di bawah nggak lolos langsung. 75. 75 tadi itu udah nggak lolos. Nggak lolos. Akan muncul tulisan Anda tidak lolos. Ya, Jadi kejam mas, kejam. Jadi kalau tidak belajar ya alamat tidak lolos gitu. Iya. Setelah TWK DIU sama juga sistem gugur. Nah, setelah ini baru kita online dan offline. Online-nya itu ngupload berkas, offline-nya kita cek benar-benar karena seleksi Kelengkapan. kesehatan. Seleksi kesehatan. Mata, buta warna apa enggak, bahu miring dan sebagainya. Itu benar-benar dicek ya, Benar-benar Pak? dicek. Iya. Benar-benar dicek. Di seleksi kesehatan dan kami hadirkan dokter di situ. Tidak main-main. Tidak perawat, bukan apa, dokter langsung. Banyak unsur yang dilibatkan. Kalau Bang Romi udah Nah, setelah kesehatan parade. Parade itu melihat postur tubuh. Kalau kaki biasanya hip-nya parah ya tidak masuk mas. Kalau O, kaki O itu. karena itu juga berpengaruh juga nanti terhadap Pengaruh. performnya ya Betul. Pak ketika mengibarkan Betul, bendera benar. pusaka. Iya. Panjang. Panjang ya. Setelah apa? Barisan setelah parade PBB. PBB-nya diuji apa kayak ini Gerakannya. goyang gitu, apa stabil gitu. Setelah parade baru fisik. Nah, tes terakhir ada wawancara dari Sama Bagasna sendiri. penelusuran minat. Nah, penulisan minat. Jangan-jangan anak itu hanya pinter di PBB, tidak punya minat sama sekali. Jadi benar-benar tidak hanya di PBB saja ya Pak, Iya. tapi memang betul-betul diteliti betul termasuk mental dan psikologi Iya. mereka gitu ya Pak, Iya, kemana nih betul. arahnya. Dan tapi yang paling menarik dari Romi itu yang media sosial juga dipantau. Iya, betul. Iya, Mas. Karena dari media sosial itu juga mencerminkan terhadap karakter seseorang. Iya. Betul. Oke. Suami kan tahu sendiri. Iya Sekarang. betul sekarang. Oke, kembali ke Pak Denny. Pak Denny tadi juga seperti dijelaskan oleh Pak Yayan ya Pak Denny tentang dari 200 kemudian gugur gitu. Kalau di Sampang sendiri Pak yang dibutuhkan itu berapa banyak tim pengibar gitu Pak atau paskibraka? Untuk tahun ini 52 termasuk yang dikirim oleh Oke. provinsi. Jadi sebanyak itu gitu Sebanyak ya. itu. Oh, jadi sampai kemudian ditetapkan itu Pak di mana? Kemudian dikerucutkan itu tahap akhirnya berapa jumlah? Dikerucutkan sebelum ke angka 52 itu Pak. Ya, tentunya melewati tahapan seleksi tadi. Tahapan seleksi tadi sistem gugur. Iya. Setiap tahapan Setiap itu tahapan ada yang gugur. Ada yang gugur. Sehingga nanti di kepribadian seperti Mas Denny sampaikan di awal ada pantukir. Jadi kita tidak sembarangan kamu udah lolos. Ya, sudah. Jadi masih dipantau lagi, dia ulangi dari awal lagi. Benar-benar dipantau. Akhirnya, 52. Dan nilainya itu langsung diupload. Diupload. Oh, jadi Dan betul dia- terbuka nih. terbuka. Dia punya anak itu jelas tertera. Kalau udah lolos ya udah lolos di akun. Oh, benar-benar terbuka sahabat-sahabat nggak bisa itu. Tidak ada keputusan, tidak ada nginep semalam, tidak ada mas. Jadi langsung. hari itu. Langsung. Oh. Jadi ada tambahan Mas. Oke. Perlu diketahui, yuk adik-adik di tahun berikutnya, ayo berlomba-lomba untuk mendaftar
terutama bagi yang berumur 16 minimal 16 tahun Minimal kelas 16. 10, maksimal umur 18 tahun di tanggal 17 Agustus. Persyaratannya Jadi seperti umur itu memang jadi Iya, patokan betul. utama. patokan. Karena dia Harus kelas 10. kalau kita misalnya dia lahir di September, Iya. baru umur 16 kan? Iya, Di September. Itu secara by system tertolak. Anda belum cukup. Akan tertolak sendiri. Jadi memang ada filosofisnya ya Pak tentang umur 16. Jadi pas ketika pengibaran itu ada yang masuk umur 17 tahun gitu ya. Jadi memang secara filosofi itu juga ada gitu sahabat salsa, dan pengibaran itu tanggal 17 dan yang ngibarin mereka ada yang umur 17 tahun. Ini filosofinya berat banget gitu. Jadi aturan itu tidak sembarang ditetapkan gitu ya Pak Denny. Oke. Kemudian setelah itu Pak, setelah tahap seleksi kemudian ditetapkan itu tahap apa lagi Pak gitu? Atau lebih gini, pelatihan yang diberikan itu seperti apa Pak? Berapa macam pelatihan yang diberikan? Kalau kita mengalir saja Mas. Oke. Jadi kalau pelatihan itu kan masing-masing karakter siswa berbeda pengalamannya. Ada yang memang benar-benar dasarnya nol, ada yang memang benar-benar sudah dilatih dari sekolah. Namun kadang PBB-nya yang dari sekolah itu menganut perpang yang lama ya Mas, bukan perpang yang baru nomor 58 tahun 2018. Seperti itu. Jadi ada seperti yang Pak yang tadi sebutkan. Jadi nanti ada juga penyesuaian juga atau pembenahan juga ya. Karena PBB-nya Karena ini Mas, penyesuaian. seperti kita tahu gitu, banyak lomba-lomba kreasi PBB. Kayak di Indonesia saja itu yang terkenal itu waktu Indonesia Got Talent itu PBB-nya bukan perpang itu, tapi PBB-nya sudah PBB kreasi. Nah, Ini menarik itu sekali. sudah anak-anak sekarang sudah terkontaminasi seperti itu. Jadi untuk mengembalikan ke marwah parpangnya sebenarnya itu sangat sulit gitu. Iya. Sangat sulit. Oke, jadi itu tantangan ya berarti. Kalau sekarang kita berbicara tantangannya Pak, selain tentang PBB itu apa lagi Pak? Fisik ya, kekuatan fisik. Untuk tahun ini kita alhamdulillah punya pelatih yang mumpuni, pelatih yang benar-benar peduli dengan Paskib. Pemilihan Paskib Sampang itu sebenarnya secara offline itu sudah dapat diketahui sebelum puasa Mas ya. Sebelum puasa. Setelah puasa kita umumkan, dan dari setelah puasa sampai sebelum pelatihan ini ada program lari Mas. Program Binsik. Jadi setiap minggu mereka ditarget. Pertama 5 kilo. Minggu berikutnya 10 kilo. Minggu berikutnya 15 kilo. Jadi ketahanan lari mereka, ketahanan fisik mereka dijaga selama dalam waktu berapa bulan itu, dari pemilihan sebelum menginjak kepada pelatihan yang sebenarnya. Kan masih jeda panjang. Dan pengibar ini kan Pak ada laki-laki dan perempuan. Betul. Nah, itu apakah simbang juga, dan seperti apa tantangannya Pak? Karena kalau secara fisik ya Pak Yayan dan Mbak Denny, laki-laki dan perempuan itu kan juga beda fisiknya gitu. Seperti apa untuk mungkin teori pelatihannya agar tidak ada ketimpangan nanti ketika melakukan pengibaran bendera itu seperti apa Pak? Ya, kalau teori pelatihan ya sebetulnya yang lebih paham pelatih ya. Nah, cuman gambaran pelatihan yang sudah pernah kita lakukan, yaitu kita tidak membedakan laki-laki atau perempuan, semuanya fisiknya harus sama Mas. Jadi biasa fisik antara satu dengan yang lain, individu yang lain itu berbeda. Ada yang kram lah, ada yang sakit perut lah. Alhamdulillah kami didukung oleh tim medis dari Dinas Kesehatan yang selalu stay setiap hari dari jam 6:30 sampai jam 4 sore.
Karena gitu. sakral Sakral sekali. sekali. Iya, kita betul-betul menjaga. Iya. Betul-betul. Romi nggak pernah jadi paskibraka, tapi kalau ngebayangin ada di posisi itu, aduh merinding sih Pak, merinding. Kata Pak Yan tadi ya Pak Yan. Oke. Salah sedikit seumur hidup. Seumur hidup akan dikenang gitu. Akan menjadi memori ya dalam ingatan kita gitu ya. Oke. Selain itu Pak Denny, tantangan lain Pak Denny selain mungkin secara dari peserta sendiri dari fisik gitu, ada nggak tantangan yang dari luar, misalkan dari yang dijumpai selama ini gitu, misalkan dari orang tua atau dari pihak-pihak lain yang mungkin anaknya semangat nih, tapi ternyata orang tuanya kurang support gitu. Iya itu lagi. Ada beberapa tahun ini, saya nggak bicara yang tahun lalu, kita bicara yang tahun ini. Ada beberapa anak bahkan itu sudah mendaftar Mas, sudah dinyatakan lengkap ya Mas Yan ya, sudah menyatakan lengkap minat, dan di dalamnya itu ada fakta integritas, akan mematuhi segala aturan yang ditetapkan oleh panitia. Itu yang pertama. Yang kedua, persetujuan orang tua. Yang ketiga, rekomendasi dari kepala sekolah setempat. Nah, itu sudah dipenuhi semua. Ketika menginjak pada seleksi kesehatan, seleksi pertama di fisik, itu tiba-tiba tidak hadir. Kan di situ mencantumkan nomor HP. Itu kami telepon, kenapa kok tidak hadir? Kita telepon Mas. Sepeduli itu. Oh iya, kita karena kasihan nomor 1, nomor 2 Eman. Mereka sudah berdarah-darah dengan mengumpulkan persyaratan seperti persyaratan sehat secara jasmani rohani, itu semuanya ada dari puskesmas setempat. Nah itu kita telepon, kenapa kok tidak hadir Pak? Saya mohon maaf mengundurkan diri karena tidak diizinkan oleh orang tua. Yuk ke depan saya mohon kepada para orang tua, dukunglah anak-anak Anda. Kami tidak pernah memukul atau tidak pernah memberikan fisik yang berlebih. Kami lebih kepada mengedukasi bagaimana kita menyamakan antara individu yang satu dengan yang lain. Karena sifat anak-anak ada yang manja, ada yang memang benar-benar sudah mandiri. Itu Mas, kita samakan semua. Itu mungkin itu aja. Oh ya, tantangan yang berikutnya, kita terus terang kurangnya fasilitasi Mas. Ya mohon maaf karena kantor kami memang ada keterbatasan. Tapi kita tidak pantang surut. Kita banyak dibantu dan disupport oleh OPD yang lain, termasuk Dishub, Dinas Perhubungan sama Satpol PP terkait masalah armadanya siap antar jemput. Ketika saat karantina nanti, karantina juga kita disupport penginapan gratis oleh Disnaker. Iya. Yang kedua masalah air mandi, kita disupport oleh BLH. Kita banyak sekali, termasuk Dinas Kesehatan kita setiap hari. Terima kasih kepada OPD yang telah mensupport. Oke. Ya. Jadi mudah-mudahan suara Pak Denny bisa didengarkan, terutama untuk orang tua yang harus support, karena paskibraka ini adalah sebuah sekali lagi dia ada prestasi, kehormatan, kebanggaan. Boleh. Kesempatan satu. Dan itu kesempatannya satu kali. Semasa teman-teman di kelas 10. Kelas 10. Itu jangan sampai ini cuma sekali seumur hidup lah ya. Lewat ini nggak bisa lagi Pak. Bu, jadi anak itu kecuali tidak naik kelas. Iya. Jangan khawatir nanti kita nih ada siswa yang lebih memilih. Jangan-jangan tidak menaikkan kelas diri ya. Oke, ini menarik sekali. Kesempatan satu kali. Jangan menyerah dan jangan takut salah. Ya. Dicoba aja dulu. Oke. Pak, sekarang nggak Pak Yan? Pak Yan seperti apa sih karantina itu Pak gitu? Apakah kadang ada orang tua ya, wali murid itu karantina itu menjadi kekhawatiran Pak, mungkin anaknya terlalu takut dilatih terlalu keras di tempat kelas yang seperti di hadapan Pak Denny itu lagi.
Kalau Pak Yan sendiri boleh Pak digambarkan proses karantina itu seperti apa Pak, agar orang tua dari murid-murid itu, dari para calon paskibraka itu tidak takut kembali dan di tahun depannya nanti malah tambah semangat lagi untuk mensupport Pak. Seperti apa Pak digambarkan Pak? Oke. Pelatihan paskib atau Pusdiklat, Pusat Pendidikan dan Latihan Paskibraka, selama di bawah naungan BPIP ini kami tidak melenceng pada koridor yang telah diberikan oleh BPIP. Oke. Ada pelatihan di lapangan, ada karantina. Karantina ini sistemnya desa bahagia. Jadi bagaimana sebuah desa bahagia, di situ ada Pak Lurah dan ada Bu Lurah. Seperti sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan. Menarik sih. Ya. Jadi tidak ada mereka panas-panas di lapangan, setelah masuk karantina bahagia. Okay. Sistemnya begitu. Jadi PPI yang menangani di desa bahagia itu. Jadi sebagai pamong, sebagai pamongnya. Dan Pak Yayan jadi lurahnya Pak? Enggak. Lurahnya dari peserta sendiri. Jadi mereka membuat pemerintahan sendiri di situ. Ini menarik nih. Desa bahagia. Dan secara kesehatan juga diperhatikan, ya, vitamin, makanan bergizi. 24 jam kalau tim kesehatan ya Mas ini. 24 jam. Oke, itu sahabat Salsa, jadi bahan pertimbangan juga bagi para orang tua yang jangan sampai menyesal karena tidak mengizinkan anaknya. Karena sekali lagi ini adalah kesempatan sekali dalam masa sekolah sahabat Salsa. Kecuali sekali lagi kalau nggak naik kelas. Jangan harus naik kelas, ya, harus belajar yang benar. Oke Pak, tadi di awal Pak Denny sempat menggambarkan juga tentang bagaimana paskibraka ini tugasnya tidak hanya menurunkan dan mengibarkan bendera, tidak hanya mengibarkan dan menurunkan bendera di tanggal 17 HOT, tapi itu juga pengibaran di 1 Juni. Jadi, peringatan hari lahir Pancasila. Hari lahir Pancasila. Jadi itu akan berjenjang lagi. Dan itu seperti apa Pak Denny? Apakah kan ini udah sempat istirahat lama nih, itu juga ada pelatihan, pemusatan pelatihan lagi atau seperti apa? Jadi begini, sebelum menginjak 1 Juni kita ada pembinaan fisik lagi. Ada pembinaan fisik untuk menjaga stamina mereka. Juga ada evaluasi tentang kegiatan yang telah lalu. Nah, dan pengibaran di 1 Juni itu tidak semuanya. Tidak semuanya. Kalau di Sampang karena kondisi lapangan di kantor pemerintah itu space-nya hanya sedikit. Iya, betul. Nah, itu hanya perwakilan saja, menggambarkan bahwa itu suatu kewajiban yang sudah dilakukan. Biasanya hanya 3 orang. Di pemerintah provinsi pun tidak semuanya juga sesuai dengan kebutuhan. Okay. Jadi itu sahabat Salsa. Jadi mudah-mudahan nanti yang terbaik tentunya akan dipilih kembali untuk mengibarkan bendera di hari lahir Pancasila 1 Juni nanti. Pak Yayan, ini Pak Yayan, apa namanya? Itu dari 50 itu ada 2 orang anak, yakni 52-nya itu ada di provinsi Pak. Itu yang dipilih itu memang yang kader terbaik di antara 52 itu atau seperti apa Pak Yayan gitu? Untuk secara aplikasi ya, secara aplikasi mereka ada di peringkat teratas. Karena nilainya rata-rata, nilai dari semua dari seleksi administrasi sampai terakhir itu ada nilai total di situ. Jadi aplikasi itu otomatis. Siapa yang ada di peringkat 1-2 dia mewakili Sampang ke Jawa Timur. Untuk siapa yang lolos ya Jawa Timur Mas. Yang menentukan nanti dari Jawa Timur kemudian ke pusat. Kalau selama ini Pak kiprah perjalanan teman-teman paskibraka baik yang sudah purna Pak, ada nggak Pak yang pernah sampai ke tingkat Jawa Timur kemudian tingkat nasional secara prestasi mereka gitu Pak? Kalau Jawa Timur memang kita jatah putra putri setiap kabupaten kota Jawa Timur. Yang nasional ini kita pernah masuk seleksi nasional tahun 2018. Anak Ketapang atas nama siapa? Pinky. Tinggi besar anak cewek. Kebayang Romi sih. Lebih tinggi dari saya Mas. Bapak berapa?
Saya 173. Oh 17 ya, sampai sama Mas Romi ya. Jadi Romi sejarah tinggi udah masuk. Kalau waktu sih, sekolah 175 Mas. Iya, kita habis ini lebih lah Pak nama Romi kita. Ya itu, kita prestasi kita sebenarnya sedikit lagi kita nasional tahun 2018, sedikit lagi. Tapi itu adalah kebanggaan, bisa masuk ke seleksi itu aja, sahabat Salsa, itu adalah sebuah prestasi yang sangat luar biasa gitu. Pak Yan, selain itu ada 3 tugas nih Pak. Ada nggak tugas tambahan seperti misalkan menularkan ideologi kebangsaan yang sudah didapatkan gitu? Karena di kalangan pemuda saat ini gitu ya, banyak juga yang tidak paham gitu ya, tidak mengerti betul gitu bahwa mengibarkan bendera ini adalah bukan tugas yang mudah. Kemudian mencintai tanah air itu adalah kewajiban bagi setiap bangsa gitu ya. Dan itu ada tugas seperti itu nggak Pak untuk menularkan ilmu-ilmu yang mereka dapat di sini? Seperti apa itu? Ada. Jadi di setiap purna paskibraka di masing-masing sekolah itu wajib menularkan ilmu yang sudah didapat, tidak hanya sebatas kepada kepaskibrakaan, tapi kepada wawasan kebangsaan, karakternya, bela negara. Jadi kepaskibrakaan itu pada saat karantina nanti bukan hanya pada saat pelatihan, malam pun kita isi dengan materi-materi yang positif seperti pengajian, ada dakwah, ada sosialisasi, ya semacam itu. Ada sosialisasi wawasan kebangsaan dan lain sebagainya ada. Iya, jadi tidak hanya di tempat fisiknya Iya, sahabat Salsa, ideologinya Jadi juga begini, di tempat. Mas. Mereka tidak hanya bertugas mengibarkan dan menurunkan. Setelah itu ada namanya diklat PIP, pemahaman ideologi Pancasila. Jadi dari PIP pusat materinya, jadi mereka diajarkan tentang seperti Mas Denny sampaikan, ada wawasan kebangsaan, ada ideologi Pancasila. Tadi kalau saya lihat tadi malam itu ada berapa Mas? 12 materi. 12 materi. Dan itu yang harus dicatat. akan kami sampaikan di karantina nanti. Jadi ketika desa bahagia itu bahagialah. Benar-benar bahagia gitu ya. Bahagia. Cemara kalau nggak cemara. Akan kami selipkan tentang ideologi Pancasila. Iya, jadi itu harus benar-benar ditularkan sahabat Salsa ya, karena dan sebelum kita mulai talk ada hal yang lucu sih sebenarnya terjadi sebelum ini ya sahabat Salsa, ketika kita ngobrol di ruang transit barusan, Romi sama Pak Denny sama Pak Yayan. Pak Yan ngelihat tetangga radio ya, ada bendera yang kebalik. Mas, sebelah ini Mas, tolong diingatkan. Ini kebalik Mas, yang merahnya malah di bawah ini bukan Indonesia, Polandia. Dan kebetulan si anak itu benar-benar keluar sahabat Salsa, dan kita langsung panggil dan biar dirubah gitu ya. Itu paham sekali. Oke. Ini Pak, kita mulai ke sudut pandang Pak Denny sama Pak Yayan tentang tema kita hari ini, prestasi, kehormatan, dan tanggung jawab Pak. Mungkin dari Pak Denny dulu boleh Pak. Mengapa paskibraka ini menjadi sebuah prestasi? Mengapa paskibraka ini menjadi kehormatan bagi mereka yang ada di situ dan menjadi tanggung jawab Pak? Kenapa? Mengapa Pak? Jadi begini, mengapa paskibraka menjadi sebuah prestasi? Betul. Kita sebelum menjadi paskibraka itu melewati banyak tantangan dan tahapan seleksi mulai dari pendaftaran. Tentunya akan melewati fase-fase seleksi yang begitu ketat, begitu banyaknya sehingga terpilih menjadi salah satu anggota paskibraka. Seperti itu. Terus yang kedua apa tadi? Sebagai kehormatan. Paskibraka mungkin karena saya belum pernah jadi paskibraka. Tapi saya malah jadi pembina ya. Jadi pembina. Langsung naik level. Melonjak ya. Tapi belum pernah pengalaman. Iya. Tapi setidaknya ada gambaran bahwa sebagai pengibar paskibraka, pengibar, namanya aja pengibar pasukan pengibar bendera pusaka. Jadi itu merupakan suatu kebanggaan dari masing-masing siswa, terutama yang bagian pasukan 8 ya Mas. Tentunya tanggung jawab semua
tapi hal yang terberat adalah pada di pundak mereka. Betul. Oke. Betul. Kita hanya melatih ya Pak, tapi pas pelaksanaannya itu mereka yang melaksanakan. Iya. Oh, karena kalau kita flashback ke 80 tahun silam ya, waktu kemerdekaan diproklamirkan, untuk mengibarkan bendera aja itu perjuangannya berdarah-darah ya Pak ya ini, Pak Denny ya. Iya. Nyawa taruhannya. Dan itu juga di sejarah kebangsaan itu juga ditanamkan kepada teman-teman Paskibraka. Aduh, ngeri sih. Kalau Pak Denny sendiri gimana Pak? Mengapa Paskibraka ini menjadi sebuah prestasi, kemudian jadi kehormatan dan tanggung jawab bagi para pasukan pengibar bendera pusaka Pak? Kalau menurut saya, kalau prestasi itu karena mereka untuk menjadi seorang paskib itu harus melangkahi atau lebih dari pemuda-pemuda yang lain. Prestasi betul. Iya. Jadi benar-benar orang-orang pilihan. Itu menurut saya kalau prestasinya. Kalau penghargaannya, kita penghargaan dari bangsa Indonesia itu untuk mengibarkan merah putih itu kalau sudah di dada Mas, jatuh ke tanah aja sudah kayak ini saya sudah merinding semua. Iya, aku juga merinding juga sebenarnya. Iya betul Mas, kalau merah putih sudah di dada, di hati, tidak rela melihat merah putih itu seperti tadi. Iya betul. Langsung respon. Nah, apalagi seorang paskib yang punya kebanggaan untuk mengibarkan dan menurunkan merah putih itu. Iya. Itu Mas. Makanya ya sebetulnya masih banyak masyarakat Pak, bahkan ada juga lembaga-lembaga yang abai untuk mengibarkan bendera merah putih. Padahal pemerintah kita sudah memberikan pengumuman atau istilahnya perintah untuk melakukan pengibaran, tapi masih banyak masyarakat yang masih enggan untuk mengibar bendera. Padahal setahun sekali. Iya, nah, kalau kita berbicara tentang harga bendera bendaka ya, ada yang variatif, ada yang pasti terjangkau sekali gitu ya. Bukan masalah uang. Iya, bukan masalah uang gitu. Jadi ideologi kebangsaan atau merasa bangga dengan merah putih itu masih banyak kalau masyarakat yang tidak tahu. Mudah-mudahan dari talkshow hari ini masih banyak masyarakat yang teredukasi, kemudian kalangan pemuda sahabat Salsa semangat untuk mengibarkan bendera merah putih dan memberiakan HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Ada pesan untuk pemuda Mas. Oke, boleh silakan Pak. Jangan sampai ikut-ikutan viral Mas. Yang saat itu. Oke, boleh itu disampaikan Pak Denny. Ya, karena merah putih tidak bisa disandingkan oleh bendera yang lain. Betul. Merah putih tidak bisa disamakan dengan bendera lain. Boleh itu kritik, tapi untuk pemerintah tidak masalah. Tapi untuk para pejuang kita jangan sampai Mas, tidak bisa dibandingkan Mas. Betul. Jadi merah putih itu ada, saya melihat banyak di medsos merah putih. Banyak bendera yang lain. Sejajar begini. Iya, yang lagi viral-viral sekarang. Ada merah putih, ada bendera One Piece. Iya. Itu sangat disayangkan sekali. Jangan melihat pemerintahnya Mas, tapi lihat pejuang kita dulu. Betul itu sih, karena kembali flashback lagi ya. Berdarah-darah asli sahabat saya. Kita ngelihat, kita nggak terjun langsung, kita lihat film saja Pak, film tentang sejarah kemerdekaan itu luar biasa sekali ya. Itu jadi harus kita bangga dan benar-benar harus kita lakukan itu ya. Kita jaga. Betul. Pak Denny, Romi di beberapa prosesi pengibaran bendera pusaka ya Pak yang dilakukan oleh teman-teman Paskibraka itu baik di televisi, di tingkat nasional, kemudian kabupaten gitu. Itu ada momen haru juga Pak. Setelah proses pengibaran, para pasukan pengibar itu ketemu dengan orang tuanya Pak. Oh iya. Apakah itu nanti sebagai kebanggaan, penghormatan terhadap orang tua itu diundang atau seperti apa? Diundang. Orang tua dari masing-masing siswa itu diundang. Insya Allah kami undang, setiap tahun kami undang. Dan setelah pengibaran itu biasanya momen bertemunya antara orang tua dengan siswa setelah masa karantina. Sama karantina. Masa karantina. Enggak ketemu. Jadi masa benar-benar lepas dari dunia luar. Iya. Bagus. Karantina setelah pengibaran mungkin saya melihat, saya bukan merasakan. Betul. Karena saya tidak pernah mengibarkan bendera. Saya benar-benar saya sebagai pembina yang ikut
di dalamnya itu seperti terharu. Nangis saya Ya, tahun Allah. depan, bukan lebay, mohon maaf. Iya betul. Ikut terharu. Bagaimana perasaannya anak-anak dengan orang tua. Bahkan di tahun 2024 lalu ada yang tidak ada orang tuanya, Mas. Oh. Yang saya baru tahu, yang hanya dihadiri oleh neneknya. Itu. Dan bahkan satu orang tidak dihadiri sama orang tuanya karena bekerja di luar negeri, dan neneknya sakit tidak hadir. Ya kami semua yang orang tua di situ alhamdulillah kompak, tanpa komando, apa namanya ya, memeluk Iya. anak itu. Kami juga sangat berterima kasih waktu itu kepada orang tua, menjadi wakil orang tua dari itu. Saya nangis di situ. Itu. Iya, nangis saya di situ. Iya. Kalau Kalau Pak bukan lebal, memang apa Memang ya seperti- namanya? iya. Iya, mengalir gitu loh. Romi mengalir. aja yang ada di luar Pak. Kalau Pak Denny sama Pak Yan ada di dalam nih. Romi ada di luar ngelihat itu. Aduh, ini momen yang begitu haru. Apalagi yang kebayang seperti apa keharuan dan kesedihannya bagi mereka yang orang tuanya nggak bisa hadir. Mas Romi mungkin mau mencoba nanti 17. Boleh Pak, nanti kalau ada pengibar putri, Setelah pengibaran, pengibar putri yang sampai ke belakang. Tapi jangan nangis Mas ya. Benar. Oke, nanti aku hadir sih Pak. Mudah-mudahan saya bila diundang nih, ada khusus ya untuk ngelihat itu. Hadir aja nggak apa-apa, Mas. Iya, Pak Yayan nanti kalau ada yang pas pengibar bendera putri Siap. yang tinggi semampai cantik Pak, nggak ada orang tuanya, Romi yang wakili Pak. Siap. Siap terbuka itu. Kalau Pak Yayan sendiri ada di posisi itu sendiri, dulu seperti apa yang perasaannya Pak ketika pasca pengibaran itu? Apakah juga ada Waktu momen-momen saya seperti itu? bertugas. Iya. Kalau waktu saya bertugas, saya kebetulan di pasukan 17, tidak merasakan di 8. Jadi, Oke. tapi setelah tugas selesai itu semuanya nangis, Mas. Oke. Nangis bukan cengeng, tapi nangis Bangga. bangga bahwa berhasil Selesai, mengibarkan sukses. tanpa ada kesalahan. Iya. Itu sih yang Itulah kebanggaannya Mas, tadi yang seperti tema. Gitu. Oh, kenapa Romi? Kebanggaannya di situ. Jadi pengen jadi 16 tahun lagi Pak. Oke sobat salsa, itu dia obrolan kita, nggak kerasa nih Pak Denny, Pak Yayan, kita udah sejam ya, 1 jam ngobrol tentang paskibraka sobat salsa itu. Dan untuk kamu yang tahun depan SMA ini ya, ini cuman gambaran aja gitu. Dan perasaan harunya, bangganya itu akan kamu rasakan, betul kamu rasakan ketika kamu masuk ke paskibraka. Jadi untuk kamu yang masuk ke SMA tahun depan, jangan takut, harus yakin kamu Jangan bisa. takut, Saleh. Iya. Dan kamu pasti bisa, karena itu adalah kebanggaan dan prestasi tersendiri untuk kamu jika kamu bisa masuk seleksi dan ditetapkan sebagai pasukan pengibar bendera pusaka. Semangat untuk kalian semua kita. Oke, terakhir Pak, mungkin dari Pak Denny dan Pak Yayan, mungkin closing statementnya boleh, pesan atau harapan, kami persilakan dari Pak Denny dulu. Baik, terima kasih. Yuk sahabat salsa, adik-adikku yang sekarang kelas 3 ya. Kelas 3. Ketika saat kelas 10 nanti sekarang. 2026 kelas 10 umur minimal umur 16, maksimal umur 18 tahun di tanggal 17 Agustus. Yuk jangan minder. Kita coba dulu mendaftar, kita akan bimbing, kita akan melakukan seleksi yang sportif. Jadi jangan takut bahwa saya dari desa, saya takut tidak lolos atau saya, dicoba dulu. Bahkan kami sudah seleksi yang dari Ketapang itu ada. Cuman sayangnya gugurnya di tes TWK dan TIO ya Mas ya. Semoga kedepannya oh ya, tambahan untuk tes TWK itu tidak kami lepas, itu ada modul tersendiri dari BPIP untuk dipelajari. Mungkin seperti itu Mas. Ayo adik-adikku tahun depan rayulah orang tua bagaimana saya bisa masuk. Tidak akan diapa-apain, cuman bagaimana kita itu membuat bangga orang tua, membuat bangga alma mater, terutamanya diri sendiri. Itu Mas. Karena kesempatannya seperti yang dibilang Mas Ian tadi, hanya kesempatan satu kali.
kecuali tidak naik kelas. Oke Mas Yan, silakan Mas Yan. Pesannya dan harapannya. Saya tidak perlu panjang-panjang sebenarnya, cuma sering saya katakan tadi, ayo kita sukseskan Paskibraka tahun depan. Adik-adik sahabat salsa yang kelas 10 sekarang silahkan mendaftar di bulan Januari atau Februari, nanti kita umumkan. Jangan menyerah, jangan takut salah, karena itu stimulus kita untuk kesuksesan. Oke, terima Bisa kasih. saya tambahkan. Boleh Pak. Jangan menyerah, jangan putus Ya. asa, Takut salah. jangan takut salah. Jangan takut salah. Jadi saya mohon kepada terutama juga pembina. Jadi mohon untuk pembina sekolah jangan melihat ekskulnya Paskibraka diikutkan. Yang di luar Paskibraka sekolah itu tidak diikutkan. Jadi semua Kesempatan. ekskul mendapatkan kesempatan yang sama walaupun tidak pernah ikut ekskul. Yang penting punya syarat, Iya. memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh BPIP. Betul. Semua siswa Iya. kelas 10 yang umur 16 sampai 18 tahun itu punya hak yang sama Punya hak yang untuk sama. mengikuti Iya. seleksi Paskibraka. Oke, kita tutup Pak. Mungkin di Paskibraka ada untuk semangatin anak-anak itu biasanya apa Pak? Slogannya atau apa? Ada apa Pak Payan? Silakan. Ini Mas Yahya. Apa merdeka atau apa Pak biasanya Pak? Enggak, kalau salam Paskibrakanya panjang Mas. Seperti apa? Dikit. Ya harus ada pasukannya. Ini kalau ada satu Tapi penggalan kata yang penyemangat, ya. apa tuh biasanya Pak? Semangat pagi Paskibraka 2025 sugar. Oke, kita mungkin boleh Pak. Romi dan Pak Denny yang ikutin gitu. Untuk penutup Pak. Oke. Ya. Semangat pagi Pagi Paskibraka 2025. Oke, sahabat, terima kasih banyak untuk Pak Denny dan Pak Yayan yang sudah berkenan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bagaimana Paskibraka adalah sebuah prestasi, kehormatan dan kebanggaan untuk kita semua. Cintai negara, cintai tanah air, sahabat salsa. Jangan abai kita meriahkan HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 ini. Minimal kita kibarkan bendera merah putih sebagai simbol kenegaraan, sahabat salsa, dan bukti bahwa kita mencintai tanah air, sahabat salsa. Oke, terima kasih banyak. Sampai jumpa di Salsa Talkshow edisi berikutnya. Kita akan angkat tema-tema yang bisa mengedukasi dan menginspirasi kamu semua. Saya Romi yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sukses selalu untuk Paskibraka Kabupaten Sampang.